Jadi ini dia Torchlight Infinite. By the way, ini bukan killer siapa-siapa ya. Jadi nggak usah ngomong killer-killeran ya teman-teman. Tapi game ini asik gak ya? Selamat datang lagi di Jagat Game Talk bersama saya, Rama. Torchlight Infinite adalah game action RPG, membuatnya game dengan petualangan dan cerita yang dilengkapi aksi. Walaupun bukan game e-sport yang memang fokus sama aksi, tapi bukan berarti game semacam ini tidak membutuhkan ketangkasan untuk memainkannya. Game ini sendiri menggunakan sudut pandang isometrik, di mana ini adalah metode untuk membuat game terasa lebih 3 dimensi dan terasa lebih luas. Dan dengan sudut pandang game seperti ini, player lebih mudah untuk memprediksi serangan musuh dan mengarahkan karakter. Game-game yang menggunakan format ini memang sudah banyak, tapi yang paling populer itu adalah Diablo dari Blizzard yang dirilis pada PC. Dan format ini bertambah populer ketika Diablo 2 dirilis. Fun fact, developer game Torchlight awal itu juga jebolan Blizzard yang memang membantu dalam mengembangkan Diablo juga. Jadi bisa dibilang kalau Torchlight ini anak atau mungkin cucu dari game Diablo. Atau ya saudara jauh lah ya. Nah, walaupun awalnya memang game semacam ini lebih populer di PC, tapi dengan semakin berkembangnya mobile game, semakin banyak juga game-game yang memakai format semacam ini. Walaupun ya mungkin sedikit beda genrenya. Sebut saja ada Titan Quest, ada Anima, ada Lineage Mobile, ada Black Desert Mobile, dan salah satu pelopornya yang di mobile yaitu Dungeon Hunter. Kali ini Torchlight juga ikut masuk ke ranah mobile dengan judul terbarunya Torchlight Infinite. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, kita mau kasih sedikit heads up dulu, mau kasih sedikit disclaimer dulu. Footage pada video ini bukan dari versi mobile. Saat ini, Torchlight Infinite hanya membuka playtestnya pada Steam. Jadi video ini hanya untuk memberi gambaran pada kalian seperti apa Torchlight Infinite. Jadi kalau nanti keluar pada mobile, kalian sudah tahu akan ekspektasinya itu apa. Kita mulai dengan membahas spesifikasi minimum untuk memainkan game ini. Untuk PC, minimum requirement-nya prosesor Intel Core i5 2500 atau AMD FX 4350, RAM 8GB, dengan GPU Nvidia GTX 660 Ti atau AMD R9270. Recommended requirement-nya prosesor Intel Core i5 6500 atau Ryzen 3 1200, RAM 8GB, dengan GPU Nvidia GTX 1060 atau AMD RX 480. Tentu saja, pada PC juga akan membutuhkan storage sebesar 10GB. Sedangkan pada smartphone, info yang kami terima untuk Android membutuhkan CPU minimal Snapdragon 660 atau setara dengannya, dengan RAM paling tidak 3GB. Sedangkan untuk iOS, akan membutuhkan iPhone 7 dengan software iOS 12. Untuk storage-nya keduanya akan membutuhkan ruang sekitar 3,3GB. Kami ingatkan sekali lagi, versi playtest-nya belum dirilis untuk smartphone. Spek ini kurang lebih heads up buat kalian yang tertarik untuk memainkan game ini. Dan dari saya sendiri sudah bisa diprediksi, kualitas visual untuk PC dan smartphone tentunya nantinya akan berbeda. Dan ngomongin soal visual, Torchlight Infinite dari art style-nya masih mirip dengan seri sebelumnya, yang auranya masih terasa fantasy bercampur steampunk. Untuk dunianya juga sendiri masih tetap indah dan penuh warna. Feel-nya masih sama dengan Torchlight seri sebelumnya. Efek-efek dan partikel dari serangan, karakter, dan monster pada game ini juga bikin betah mainnya. Tapi gini, walaupun ini tidak signifikan ke gameplay, kami juga merasa ada efek visual yang hilang dari game ini. Salah satunya yang paling terasa itu adalah efek teleport. Harusnya pas teleport itu ada efek sesuatu, tapi di sini hilang gitu loh. Entah ini disengaja atau tidak, tapi kami merasa ini agak sedikit janggal aja. Mungkin juga karena ini masih playtest ya. Dari musik dan sound effect, pada awal game ini kita sudah disambut oleh musik yang cukup menggelegar. Dan terasa sedang menyambut kita masuk ke dalam petualangan yang epic. Begitu juga efek serangan pada game ini juga terasa banget impact-nya. Walaupun sekali lagi ya, mungkin karena masih dalam masa playtest ya, kami juga merasa banyak sound effect yang hilang dari game ini. Ketika cutscene juga sering banget musiknya hilang, bahkan
efek suaranya nggak ada. Jadi bikin cutscene-nya itu terasa hambar. Sekali lagi, mungkin ini akan diperbaiki pada versi finalnya. Mungkin. Nah, karena kami juga bermain ini di masa playtest. Dari segi gameplay dan kontrolnya, sejauh yang kami coba, Torchlight Infinite tidak mensupport gamepad. Ini agak disayangkan karena sebenarnya kami ingin mencoba game ini dengan gamepad. Karena experience ini yang mendekati dengan kontrol di smartphone. Kita akan memulai game ini dari memilih satu dari 5 karakter yang berbeda. Ada Berserker Han yang berfokus di serangan jarak dekat dan tanking, di mana dia bisa menerima damage lebih banyak. Ada Divine Shot Carino yang spesialis senjata jarak jauh seperti pistol, rifle, bow, dan cannon. Crossfire Genma dan Spacetime Witness Yoga, karakter dengan kelas Magician atau penyihir, yang walaupun keduanya punya kelas yang sama, tapi skillnya keduanya berbeda. Ada juga Commander Moto, seorang Mecha Summoner yang berfokus pada mengendalikan robot-robot yang dibuatnya. Satu hal ketika kalian mulai memainkan game ini yang sedikit bikin bingung. Ini mukulnya nggak ada ya? Itu yang kami rasakan ketika memulai game ini di awal-awal. Jadi pada game ini, untuk menyerang, kita menggunakan skill yang sudah dari awal terpasang pada karakter. Berbeda dengan Torchlight sebelumnya yang klik kiri untuk serangan biasa. Gitu. Jadi untuk mukul biasa. Pada Torchlight ini, kita menyerang dengan klik kanan yang memicu skill untuk menyerang. Tentu saja melakukan ini kita akan kehilangan MP ya, atau mana point. Tapi tenang, walaupun kita akan berfokus menggunakan MP terus pada game ini ya, MP pada game ini sangat cepat regenerasinya. Selama serangan kita tetap memperhatikan bar warna biru ini atau indikator MP. Tapi kalau kayak gini jadi kayak stamina bar ya di seri Dark Souls. Tiap karakter pada Torchlight punya traits atau ability unik yang berbeda-beda, dengan pohon talent yang juga berbeda-beda juga. Ini yang membuat tiap player mungkin punya karakter yang sama, tapi playstyle-nya bisa beda-beda banget. Item buat menyembuhkan, tenang saja, kalian tidak perlu membelinya. Kalau di game lain kan harus beli healing potion atau beli herb dan lain-lain ya. Di sini kita sudah disediakan 3 potion untuk heal dan recovery. Potion ini akan mengisi kembali ketika kita membunuh musuh dalam jumlah tertentu. Sama seperti game sejenisnya, Torchlight Infinite juga adalah loot-based game, yang berarti kita akan mendapatkan equipan seperti weapon dan armor saat mengalahkan musuh. Ya, saat makin susah musuhnya, makin bagus equipannya. Semakin jauh progresitannya, semakin tinggi karakter kalian, semakin kuat musuhnya, dan semakin bagus lootan yang kalian dapat. Selain pohon talent dan equipan, kita juga bisa memperkuat diri kita lagi dengan menaikkan level skill yang kita punya dengan memakainya dengan sering di battle. Walaupun pada game ini kita bisa bertemu dengan player lain di tempat yang bernama Hideout, pada dasarnya game ini fokusnya bermain sendiri atau solo dengan sistem co-op, ketimbang massively multiplayer online atau game MMO, di mana semua playernya menjadi satu. Jadi ketika kita menjelajahi dungeon, bila kita tidak sedang satu grup dengan orang lain, maka kita akan menjalaninya secara solo. Untuk monetisasinya, pada game ini juga tersedia sistem yang namanya pack. Kita juga bisa memperkuat bagian ini dengan gacha. Ya, Torchlight Infinite punya sistem gacha. Untuk mendapatkan spirit, hence namanya pack, membuat perjanjian gitu dengan spirit ini untuk memperkuat karakter kita lebih jauh lagi. Tenang saja, gacha pada game ini bisa menggunakan currency yang bisa kita dapatkan dari menyelesaikan misi
dan bonus harian. Jadi game ini bisa dibilang free to play friendly. Dan karena game ini lebih fokus ke pencapaian individual, jadi lebih fokus ke solo, jadi ini tidak terlalu berpengaruh pada experience kalian memainkan game ini. Mungkin ini juga yang membuat developer dari Torchlight Infinite, XD Network, mengatakan kalau game ini tidak predatory. Overall, Torchlight Infinite bisa dibilang game yang cukup fun untuk dimainkan. Visual dan audionya cukup memanjakan kuping dan mata, dan gameplaynya juga cukup solid. Walaupun di masa playtestnya ini masih banyak yang kurang sempurna dan terasa masih banyak yang harus dipoles, harapannya pada versi finalnya hal-hal yang kurang ini bisa diperbaiki agar experience bermainnya tambah fun. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk memainkan Torchlight Infinite? Atau bahkan sudah mencobanya? Coba tulis di kolom komen experience kalian. Saya Rama, Jagat Review.